Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami selalu berusaha untuk mencintai dan saling mencintai. Dan perjuangan untuk mencintai bukanlah yang gampang. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mencintai seperti Engkau mencintai. Karena kami adalah sahabat Yesus dan menjadi sahabat satu sama lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sesuatu yang mengagumkan sebetulnya kalau mau dilihat dari perkembangan gereja awal, para murid pertama ketika mereka menghadapi problem soal sunat, ya, dan kabar gembira tidak hanya diwartakan kepada orang Yahudi tetapi kepada orang yang non Yahudi yang tidak punya tradisi Yahudi. Dan ini dipecahkan dengan sangat gemilang oleh para rasul dan karena bantuan Roh Kudus. Ini harus kita pegang dengan cermat, dan mereka tidak hanya sekedar memberi nasihat dengan kata-kata dengan maksud Allah yang sebenarnya bahwa kabar gembira untuk semua orang dan sunat bukanlah kewajiban, ya. Tapi juga memberikan solusi yang bagus. Solusinya apa? Dikirimlah dua murid yang terpandang, yaitu Silas dan Barsabas, untuk datang dan menerangkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi dan orang-orang di Antioquia, di tempat lain, untuk menyatakan siapa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya kehendak Allah lewat situasi dan kondisi-kondisi yang baru itu. Dan ini merupakan suatu pegangan bagi kita supaya di situ dikatakan bahwa keputusan kami dan keputusan Roh Kudus, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini sesuatu yang mengagumkan karena mereka berdiskusi, mereka berbicara, mereka berdebat bahkan, ya, dengan keras, tapi juga setelah itu mereka mengambil keputusan, dan Petrus sebagai pemimpin para rasul dan para penatua yang mengambil keputusan seperti itu. Dan itulah Paus kita, pengganti Petrus adalah Paus. Jadi mengagumkan cara demokrasi, cara mengambil keputusan, cara mereka mewartakan kabar gembira, dan diutuslah dua orang ini untuk menyatakan kepada orang Antioquia, karena orang Antioquia sudah dalam keadaan dikacaukan oleh ajaran-ajaran orang-orang yang tidak diberi kuasa. Jadi pada awal gereja awal ada banyak kesesatan, ya, ada banyak ajaran-ajaran palsu yang menganggap diri sebagai pengikut Yesus. Dan ini para rasul memecahkannya dengan sangat cerdas karena kebijaksanaan Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi betapa pentingnya kita selalu berdoa, Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, bantu kami. Ya. Jadi segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang mulia, apapun juga berkat Roh Kudus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat perintah untuk saling mencintai. Tak akan selesai kapanpun juga, dari dulu sampai sekarang, perintah untuk mencintai. Nah, perintah untuk mencintai itu bukan hanya sekedar mencintai, tapi mencintai dengan maksud Yesus. Ya, jadi kita manusia mencintai kepada orang-orang yang kita sukai, tapi Yesus tidak begitu. Mencintai semua orang dengan segala kekurangan, keterbatasan, kerapuan. Jadi mencintai dengan kacamata Tuhan. Dan ini bukan yang gampang, sekali lagi. Mencintai dengan maksud Allah. Ya, dan itulah pikiran dan hati kita supaya kita mencintai dengan hati Allah, ya, dengan maksud Allah, dengan keinginan Allah, dengan kerinduan Allah, tidak memilih-milih pilih kasih atau apa. Jadi ukuran cinta adalah tanpa ukuran, ya. Itulah, saudaraku terkasih, semoga kita yang disebut Yesus sebagai sahabat, sekali lagi Yesus sendiri menyebutku sahabat. Jadi pilihan ini adalah bukan dari saya, tapi Kristus menyebut kita sahabat. Dan ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Yesus menyebut aku sahabat, bukan siapa-siapa, bukan hamba, bukan orang, sahabat. Jadi perintah, katakanlah keputusan bahwa aku adalah sahabat bukan dari aku, tapi dari Yesus, dari pribadi Yesus. Ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apakah Yesus sahabatku? Yesus menyebut aku sahabat, jangan lupa loh, ya. Tapi apakah Yesus sahabatku? Belum tentu. Kita belum tentu. Jadi
pemahaman kita bahwa yang menjadi sahabat itu siapa? Yesus menyebut aku sahabat. Padahal dia tahu siapakah kita. Dia tahu siapakah kita yang sudah seringkali tidak setia, seringkali juga menyangkal dia, seringkali juga tidak peduli dengan dia. Tapi Yesus tetap menyebut aku sahabat. Dan tentu saja bahwa kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena, ya sekali lagi, karena Yesus tahu bahwa kita hampir tidak mungkin untuk setia kepada dia. Tapi dia tetap menyebut aku sahabat. Bahwa kita menyebut Yesus sahabat itu pasti karena Yesus paling setia, paling mendengarkan, ya, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Semoga Tuhan mendorong kita untuk menjadi setia dalam persahabatan ini, ya, dalam hal apapun, dalam tindakan apapun, dalam kuasa apapun, dalam situasi apapun. Karena itulah, karena kesetiaan kita, karena kesetiaan Yesus kepada kita, maka kita juga harus setia kepada dia. Tinggal di dalam dia, buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebaikan. Tinggal itu berarti kita tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam hidup kita diubah. Oleh karena Tuhan tinggal dalam kita, maka hidup kita diubah, perilaku kita diubah, kehendak kita diubah. Tuhan memberkati Anda. Semoga kita tinggal dalam Roh Kudus, tinggal dalam Allah, dan selalu datang untuk mencintai Yesus dan berbuat baik dan taat kepada kehendak Yesus. Tuhan berkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.